Oke, jumpa lagi di video tutorial laptop Guard Academy. Kali ini kita akan belajar mengukur kapasitor. Oke. Biasanya disingkat kodenya C atau disebut dengan caps, ya, itu singkatannya. Jenis kapasitor ada banyak, tapi sekarang kita akan coba mengukur yang besar-besar ini supaya kelihatan, jadi teman-teman bisa ingat. Lalu alat ukur yang disiapkan, Anda harus punya satu alat ukur kapasitor. Di sini kita punya UT890C atau 890D, itu sudah bisa buat mengukur kapasitor. Pindah ke menu F, ini lambang kapasitor. Di sini tertulis 6000, ini adalah batas ukurnya. Di UT890 yang baru, batas ukurnya 100 milifarad, berarti sekitar 100.000 mikrofarad. Besar sekali. Saya punya kapasitor, nilainya 470F, tegangannya 200 volt. Dalam mengukur kapasitansi, Anda bisa abaikan nilai tegangan. Yang penting perhatikan nilai kapasitansinya saja. Tapi perhatikan, pertama kali cara mengukur kapasitansi, kalau komponennya lepas seperti ini, Anda harus kosongkan isinya. Jadi ini anoda katodanya dihubungkan singkat, dia kosong. Kemudian kita bisa mulai ukur berapa kapasitansi dari komponen ini. Kapasitor jenis ini elektrolit kapasitor, ada kaki min, ada kaki plusnya, ya, ada min, ada plus. Jadi kita sesuaikan. Oke. Sekarang saya coba ukur. Alat ukur kita akan mengukur dengan cara mengisi si kapasitor tersebut. Oke. Saya coba kosongkan dulu lagi. Nah, ini terbaca ternyata hanya 14 nanofarad. Berarti kapasitornya sudah tidak dalam kondisi baik, ya, karena tertulisnya 470 mikrofarad. Oke. Tidak oke. Ada lagi di sini kapasitor 2200 mikrofarad, tegangan 35 volt. Kebetulan masih baru. Kita coba. Kalau nggak terukur, kemungkinan alat ukur saya yang rusak. Nah, ini terukur. Ya, 2099. Ya, memang agak lama bacanya, ya, karena dia harus ngisi dulu si kapasitor, baru dikeluarkan lagi, ya. Nilai tertulis adalah 2200, terbaca 2099, berarti selisih 100. Masih toleransi, karena kapasitor seperti ini toleransinya nilainya 10%, ya. Oke, ya. Bagus. Kita coba ukur lagi yang ini. 470 tadi. Tetap terbaca hanya 13 nanofarad. Berarti ini rusak. Ada lagi. Ini L6 470 mikrofarad 25 volt. Kita coba. Masih terbaca 455 UF, ya, ini UF mikrofarad, perhatikan angkanya, maaf angkanya, satuannya UF mikrofarad, tulisannya 470, masih bagus. Ini ada kapasitor dari PC, ya, dari PC, tulisannya 3300 mikrofarad, tegangan 6,3 volt. Kita ukur, ya. Kalau punya penjepit lebih mudah lagi sebenarnya. 3300. Oke, kita tunggu, sanggup nggak? Ya, terbaca 3635, sudah molor. Ya. Molornya 10%. Masih toleransi, tapi kalau saya kapasitor molor itu lebih buruk daripada kapasitor kering.
ya, karena kapasitor yang molor nilai kapasitansinya pertanda bahwa ESR-nya sudah membesar dan itu tidak bagus ya. Kalau teman-teman ingat, mengukur kapasitor ada dua parameter. Satu adalah kapasitansinya ya, nilai yang kita ukur tadi, farad-faradnya tadi. Yang kedua adalah nilai ESR. Nilai ESR itu adalah nilai hambatan dalam si kapasitor. Jadi kalau andai kata ini sebuah kapasitor besar, jadi arus ini mau masuk ngalir dari plus ke min, itu kan lewat jalur. Dan jalur ini terdapat hambatan semu di dalam ini. Makin besar nilai hambatan ini, maka arus yang mengalir makin kecil, keluar masuknya makin kecil, meskipun tampungannya besar, dan itu nggak bagus. Ya, ibarat kata ini ember air, pipanya kecil, embernya besar, kapasitansinya besar, tapi alirannya kecil, itu nggak bagus. Jadi dua ini yang kita butuhkan, kapasitansi dan ESR. Nah sayangnya untuk ESR meter yang benar-benar berkualitas, harganya kira-kira 2,5 juta, itu yang build up. Kalau yang rakitan saya nggak sarankan ke Anda, kenapa? Karena ESR meter yang rakitan itu hanya untuk range 1 ohm ke atas. Sedangkan di laptop kita pakainya range ESR-nya itu di bawah angka 0,1 ohm. Ya, berarti tidak tercukupi dengan komponen alat ukur akurasi yang biasa. Lalu gimana menyiasati untuk kapasitor-kapasitor yang angkanya nilainya melar? Mudah saja, kalau saya langsung ganti. Ya, asalkan melar di luar batas toleransi 10%, ganti. Kalau turun masih dalam range 10%, saya tidak ganti. Tapi kalau naik, ya tertulis 2000, terukur 2200. Nah itu sudah di luar batas toleransi karena dia naik, ESR-nya molor, tidak bisa digunakan untuk frekuensi tinggi. Sekarang bagaimana mengukur kapasitansi di sirkuit? Ini ada sebuah motherboard. Kita akan ukur kapasitansi di board ini, ya. Langkahnya ada dua. Pertama, pastikan untuk mengukur kapasitansi di board bahwa hambatan dari jalur yang akan diukur itu nilainya besar, impedansinya besar. Jadi kita cek dulu, ukur. Sebisa mungkin angka terbacanya OL semua. Sekarang saya ukur contoh di jalur ini, kemungkinan jalur Vicor ya ini. Kita coba ukur. Hambatannya cukup besar. Ya, langsung aja pakai continuity test saja. OL ya. Ya, di buzzer sudah OL, itu sudah layak untuk Anda bisa ukur kapasitansi di sirkuit. Tapi kalau di buzzer terbaca nilai seperti ini, berarti Anda nggak bisa ukur kapasitansi di sirkuit. Ya. Contoh saya sekarang lepas RAM, jalur ini, tetap 385, berarti ini nggak bisa ukur kapasitansi di PCB, harus copot komponen. Ini ada satu lagi jenis kapasitor seperti ini. Ini sebuah kapasitor, kita ukur impedance-nya dulu pakai buzzer, ya. Kelihatan ya? Ini kita ukur. Nah, OL berarti besar impedance-nya. Ini tertulis di sini ada 220 6,3 volt. Berarti kita bisa ukur di board karena ini angkanya OL berarti impedance-nya besar. Boleh diukur kapasitansinya di board. Sekarang kita pindah menu ke F, kemudian saya ukur di board. Tunggu, tulis aja 220 ya, terbaca berapa di situ? 207, oke, masih bagus toleransi, berarti ini layak dipakai. Apakah benar-benar layak 100%? Kita nggak tahu, karena ESR-nya kita hanya duga-duga saja, tidak memastikan nilainya bagus atau tidak. Oke, kemudian ini sirkuit Vicor, ya, sirkuit Vicor kita coba mengukur kapasitansi di sirkuit Vicor. Oke. Tadi sirkuit Vicornya pakai buzzer nggak muncul angka ya, OL ya. Oke, kita coba sekarang ukur kapasitansinya berapa terbaca di sini. Saya ukur di coil karena coil ini sudah posisinya terparalel oleh kapasitor, jadi terhubung dia.
daripada saya repot cari kapasitornya di mana, saya ukur di sini. Oke, terbaca 3640, 3600 mikrofarad. Ya, cukup besar. Ya, karena ini Core i7 ya. Board Core i7 jadi terbaca 3600. Kalau board Core i3 rata-rata 2000-an ya. Boleh nggak kita ukur langsung di kapasitornya? Boleh ya. Contoh ini kapasitornya. Saya langsung ukur di sini saja. Nah, oke. Tunggu dulu sampai muncul. Ya, 3596. Masih sama seperti tadi, 3600. Oke ya. Itu mengukur kapasitansi sirkuit. Pastikan dulu tapi sebelumnya kalau Anda buzzer, dia terbaca OL ya, atau bisa kita anggap nilai impedance-nya tinggi. Kalau 320 seperti ini, kita coba ukur kapasitansi, sampai tahun depan nggak akan terbaca nilainya. Contoh itu akan terbaca OL, out of range, out ya. Nah, bahkan terbaca besar sekali, jadi dia nipu. Karena kapasitansi ini diukur dengan cara si multimeter mengisi energi ke kapasitor, kemudian dia mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau nilai impedansi jalurnya tadi rendah, maka ketika diisi, jalurnya buang energinya, diisi, dibuang, diisi, dibuang. Hasilnya nggak penuh-penuh. Ada dua kemungkinan. Alat ukurnya membaca nilainya terlalu besar, atau alat ukurnya tidak mampu membaca. Itu kemungkinan kedua. Itu cara mengukur kapasitor. Jadi boleh nggak diukur di sirkuit? Boleh, asalkan syarat dipenuhi. Tapi paling baik, paling ideal Anda ukur dilepas, karena di situ Anda punya kepastian angka. Ya, saya kasih contoh lagi. Ini kapasitor jenis tantalum. Ya. Nilainya 150 mikrofarad, kita ukur di sini. Ini 150 mikrofarad, saya ukur di langsung saja. Plus minusnya sesuaikan polaritasnya ya. 150 terbaca 200 mikrofarad. Ini sudah nggak bagus. Ya, bisa pakai nggak? Bisa. Tapi kalau untuk kestabilan, untuk daya tahan, nggak bagus. Mungkin teman-teman ada yang pernah nambahin token itu sampai ditambahin 6 biji masih belum beres. Itu kayak mungkin kondisi kapasitor yang digunakan juga seperti ini, tidak layak. Ya, ini tertulis 150 tapi terbaca nilainya 200 mikrofarad. Oke. Ini ada lagi 220 kodenya. Kita lihat terbaca berapa. 220 tapi terbaca 300. Oh, ini lebih buruk lagi. Ya. Jadi molor, kapasitansinya molor, dijamin ESR-nya pasti molor. Jadi ini tidak layak. 220 terbaca 300. Itu sudah ngaco. Sekarang kita coba lagi. Ini angkanya 560, 2,5 volt. Ya, voltasenya bisa diabaikan. Cukup kapasitasnya saja. 560 terukur 700 mikrofarad. Jelek berarti ya. Tidak layak. Ya. Ada lagi ini 220. Oke. Terukur berapa? 283, molor juga. Not so good. Ya. Boleh dipakai nggak? Boleh. Ya. Boleh saja. Asalkan nanti tegangannya benar-benar stabil ukur. Ini 220. Kita coba ukur. Biasanya kapasitor warna biru gini lumayan kualitas dibanding yang merah. 20. Nah, 200 lalu terbaca 230. Masih banyak sekali karena masih dekat angkanya dengan nilai tertulis ya. 200 biar dulu terbaca 23. Ini lebih bagus merah. Masih biasanya yang biru ini dibanding yang terbuka seperti ini sebagus yang biru. Ini kualitas buruk dari semua kapasitor merah. Di rata ini yang tabung warna
rata ini pasti molor ini ya. Nah ini seperti ini itu kemudian ya kapasitor seperti ini. Jadi kapasitor murah itu cara manfaat. Saya mengukur kapasitor kan. Semoga bermanfaat ya. Tulis silahkan dipraktek. Pertanyaan tolong